Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bersyukur buat hari ini. Untuk mengawali sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita. Sudah sampai di Ulangan 29, 30, dan 31. Pagi ini kita akan merenungkan Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Ayat 14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Judul firman Tuhan pagi ini adalah di manakah firman itu? Bapak Ibu Saudara, di zaman modern, bahkan disebut juga pasca modern yang serba canggih, saudara-saudara, khususnya di zaman digital seperti sekarang ini, kita boleh melihat, mendengar, menyaksikan bahwa banyak firman Tuhan yang mau kita dengar sesuka dengan hati kita. Ada model firman Tuhan yang terus terang isinya motivasi, memberi semangat untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan ini. Ada juga model firman Tuhan yang menurut kita sangat lucu sehingga kita merasa terhibur. Tapi ada juga model firman Tuhan yang isinya pengajaran, Bapak Ibu Saudara. Dan itu boleh membawa kita untuk semakin mengerti, mengenal firman Tuhan, siapa Kristus di dalam pengajaran firman Tuhan itu. Apakah firman Tuhan itu yang kita dengar boleh membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan? Bahkan yang terpenting, apakah firman Tuhan yang kita dengar, kita saksikan itu menumbuhkan iman atau kerohanian kita dan membuat kita semakin hari semakin kuat ketika menghadapi banyak masalah. Nah, saudara-saudara, kalau begitu pertanyaannya adalah kapan kita boleh bersukacita bebas dari yang namanya penderitaan? Ketika kita menjalani proses penderitaan atau pergumulan, sebenarnya disitulah letak sukacita dan kebahagiaan kita. Ini yang harus kita ingat. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi pertolongan, kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Bahkan Kristus sendiri ketika dia lahir, hidup, bahkan sampai mati, dia merasakan yang namanya penderitaan dan dia tidak pernah komplain, Bapak Ibu Saudara, dan disitulah letak sukacita dan kekuatannya. Nah, demikian juga hidup kita, apalagi firman Tuhan sudah banyak disampaikan dan tadi dikatakan tidak jauh di langit tempatnya, tidak di laut juga tempatnya sehingga kita bisa menyeberanginya, tapi firman Tuhan tadi dikatakan sangat dekat, yaitu di dalam mulut dan di dalam hatimu. 1 Petrus A dikatakan, saudara, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya apa, saudara? Firman Tuhan itu kita perkatakan sehingga membawa orang yang mendengar lebih mengenal Kristus. Lalu firman Tuhan itu sangat dekat di dalam hati. Artinya ketika kita dengar firman, simpan dalam hati untuk kita lakukan. Mazmur 119 ayat 11 bagi terjemahan lama mengatakan, maka segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Nah, saudara, biarlah di tengah situasi yang sulit apapun, kita harus tetap melakukan firman, memperkatakan firman, itu artinya firman itu dekat di dalam hidup kita. Amin, Tuhan memberkati.